Ada satu hal yang membuat saya teringat tentang apakah masih worth it untuk menjadi kreator, menjadi konten kreator, menjadi YouTuber, menjadi live streamer dan sebagainya yang relatif mirip ya. Apalagi apakah masih worth it dengan menjadi VTuber? Karena banyak orang yang memandang bahwasanya menjadi VTuber itu rugi, menjadi VTuber itu modalnya mahal, menjadi VTuber itu lebih banyak ruginya, tidak akan untung gitu, saturated market katanya. Banyak hal yang sudah diulas oleh para pengamat termasuk mungkin para pelaku itu sendiri gitu ya. Tapi mengapa tetap saja banyak orang yang menjadi VTuber? Mungkin banyaklah apa namanya tuh, alasan yang melatar belakanginya. Tapi yang menjadi tertarik saat ini banget sampai VOD ini saya buat lagi setelah sekian lama yaitu dengan mengapa menjadi VTuber itu modalnya tidak murah. Nah, di segmen kali ini saya ingin bahas mengapa VTuber modalnya tidak murah. Padahal kan sama-sama YouTuber juga tidak murah, ya kan? Mengapa seakan-akan menjadi jauh lebih rugi daripada menjadi YouTuber itu sendiri, jadi streamer itu sendiri? Apa faktor-faktor yang menjadikan menjadi VTuber itu malah lebih mahal daripada menjadi streaming menjadi streaming menjadi streamer yang melakukan streamer? Gimana sih? Menjadi streamer yang kontennya streaming. Nah, itulah non VTuber gitu. Oh ya, saya nggak akan edit karena saya malas ngedit. Jadi langsung aja kita intro. Oke, kali ini saya ingin secara teknis saya ingin nyobain caranya beginilah cara ngontennya ya, karena mencari waktu untuk live streaming di jam-jam prime time atau jam-jam kosong saya tuh sangat tidak sinkron. Ya sedikit curcol saja. Jadinya saya ingin coba buat konten VOD yang mana salah satu segmen yang ingin saya garap yang sudah lama mangkrak ya dari tahun lalu, yaitu segmen mengapa VTuber gitu, hashtag mengapa VTuber. Dulu saya pernah nulis atau ngelis lah, bukan nulis ya, ngelis beberapa judul mengapa VTuber. Kalau nggak salah ada 20-an di Twitter ya. Saya udah bikin beberapa pertanyaan tapi belum digarap. Baru 2 digarap kalau nggak salah. Yang pertama mengapa VTuber debut. Yang kedua mengapa VTuber pakai OC, pakai original karakter. Nah sekarang kayaknya sih yang ketiga ini ya. Mengapa VTuber tidak murah? Atau mungkin kebalik ya. Saya lupa. Pokoknya yang sudah sangat ingat adalah mengapa VTuber harus debut? Mengapa VTuber pakai OC gitu, sampai bikin konten yang lain. Nah sekarang segmen ketiga, nggak tahu entah keberapa lah, nanti cek lagi. Mengapa VTuber modalnya tidak murah? Nah kita akan bahas itu ya. Ini rada aneh juga ya, ternyata kalau one take lalu tidak streaming apalagi malas ngedit ternyata lumayan repot ya. Oke, apa saja faktor-faktor yang ingin saya bahas ya? Mengapa VTuber modalnya tidak murah? Ada kurang lebih 10 poin. 10 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya benar. Kenapa nggak yakin ya? Pernah saya nulis sendiri. Yang pernah saya bahas setahun yang lalu, dan saya akan buat video VOD-nya atau enggak atau sih. Dan saya ref apa ya istilahnya? Elaborasi. Nah, saya jelaskan lebih dalam lagi, saya elaborasi lagi dari 10 poin ini ya. Mengapa VTuber modalnya tidak murah? Ada 10 poin, sekurang-kurangnya ada 10 poin yang saya pernah bahas di thread pada tahun lalu seingat saya. Makanya ini agar saya bisa bikin konten VOD dengan mudah dan murah dan cepat, agar tidak
mati channel ini. Jadi saya melakukan konten semudah mungkin, seminim friksi mungkin, makanya langsung record. Curhat mulu ya, curhat lagi. Ya udahlah. Yang pertama, mengapa VTuber modalnya tidak murah? Faktor pertama adalah original karakter. Nah ini nih, modal pertama bagi para VTuber adalah original karakter. Mengapa demikian menjadi beban tersendiri atau biaya tersendiri ya, dan menjadi lebih mahal gitu ya, atau modal menjadi VTuber itu tidak murah karena adanya original karakter. Ya, original karakter sebagai persona yang akan mewakili dirimu berkreasi ketika menjadi VTuber. Nah, ini tuh kalau seorang YouTuber ya, seorang streamer itu tuh tidak perlu, boleh aja silahkan punya OC, punya karakter yang diwakili ya apapun itu ya. Mau bersifat 2D, 3D apapun itu. Mau yang humanoid maupun non humanoid juga silahkan gitu. Tapi bagi para VTuber seakan-akan OC itu tuh wajib gitu. Bahkan tipe OC-nya pun wajib. Maksudnya seakan-akan wajib OC. Mengapa wajib OC? Karena jikalau karakter VTuber itu sudah ada lisensinya atau yang sudah kita kenal, misalkan saya ingin jadi VTuber tapi karakternya Naruto, karakternya Sasuke, itu kan sudah jelas punya orang, bukan punya kita gitu. Makanya menjadi VTuber itu jauh lebih menantang, menambah modalnya secara finansial terutama, yaitu kita harus punya OC, original karakter yang kita buat sendiri gitu, kita bangun sendiri. Nah, masalahnya menjadi mahal secara finansial ya adalah jika kamu bukanlah seorang ilustrator, menjadi logis kalau kamu butuh jasa ilustrator untuk membuatnya gitu. Makanya menjadi nambah biaya anggaran untuk menjadi VTuber. Kalau YouTuber ya, anggap saja kita samakan dulu streamer, karena pada umumnya VTuber itu lebih mayoritas lebih berminat ke streaming. Ada juga YouTuber yang live streaming juga kan gitu. Nah, modalnya sama aja ya kan, mirip-mirip nih. Apa yang sama di antara keduanya? Yaitu punya PC, punya internet ya kan, dan sebagainya, penunjang PC ya, webcam kek, kemudian speaker, mic dan sebagainya yang dibutuhkan ya. Tapi nah, YouTuber tuh mungkin situ saja cukup gitu. Sudah langsung jadi saja. Bahkan lewat HP pun cukup bisa gitu ya, langsung IRL live stream pakai HP dan sebagainya memungkinkan gitu ya. VTuber pun memungkinkan tapi disesuaikan kembali gitu. Nah, masalahnya adalah ya tadi, menambah original karakter itu malah menjadi tambahan modal tersendiri gitu. Makanya kayak seakan-akan PC-nya sama-sama checklist 1-1, 2 internet 2-2 gitu ya. Nah, 3 listrik oke lah, listrik sama-sama butuh listrik gitu ya dan sebagainya. 4-4-nya butuh penunjang, oke. Nah, pas bagian 4-5, nah itu VTuber butuh OC, butuh perwakilan gitu. Jadi kayak kalau YouTuber punya OC, situ kalau tidak mengaku VTuber ya tidak usah punya OC kan. Itu kalau pengen aja silahkan. Tapi kalau VTuber punya OC itu seakan-akan menjadi kewajiban, menjadi syarat dasar menjadi seorang VTuber gitu. Apalagi kitanya kalau bukan ilustrator yang nggak bisa gambar kayak gue pun tidak bisa gambar, bukan tidak bisa, ralat, jam terbangnya tidak ke sana gitu ya. Barangkali kita semua memungkinkan bisa gambar, tapi gambar yang seperti apa OC-nya kan gitu ya, seberapa jauh jam terbangnya gitu kan, sehingga jikalau kita bukan ilustrator, jam terbangnya tidak ke situ, maka kita butuh jasa ilustrator. Nah, poinnya adalah jasa ilustrator itu tidak murah gitu. Mengapa tidak murah? Karena memang itu keterampilan tersendiri gitu, itu special knowledge tersendiri bagi mereka. Yang kedua, modal mereka juga mirip sama kita, punya PC, punya pentap, tambahnya pentap ya karena buat gambar gitu ya. Apalagi ada juga mungkin yang minimalis pakai HP gitu ya, thumb artist katanya ya gitu ya, karena pakai jempol gitu ya, itu lebih GG lagi kayaknya ya. Saya lihat orang-orang yang jago di HP juga hebat banget. Nah, di situ
mereka tuh punya modal juga tersendiri gitu. Belum lagi pengalamannya dan sebagainya. Sehingga karakter-karakter yang mereka gambarkan, ilustrasi-ilustrasi yang mereka gambarkan itu sangat bagus. Sangat layak untuk dijadikan apa ya, ya keindahan itu sendiri gitu. Apalagi kan gambar ini tuh atau ilustrasi ini tuh termasuk tersier ya, bukan primer, bukan sekunder kebutuhannya, tapi tersier gitu. Makanya mungkin cenderung luxury, luxury item gitu ya, atau ya barang ketiga tersier gitu. Tapi kecuali kalau emang ya VTuber sebagai pekerjaan atau kebutuhan lain mungkin jadi sekunder gitu ya, penyesuaian. Cuman dalam artian ya itu jadi barang ketiga gitu ya, tersier, sehingga tidak murah dan keterampilannya pun butuh jam terbang dan sebagainya. Makanya ada catatan di sini, kalau bisa sendiri tentu jadi hemat. Nah, mengapa jadi hemat? Karena kita sendiri ya sebagai ilustrator ya tinggal coret-coret kali, ya kan? Tinggal coret-coret kali. Makanya sebetulnya saya tuh secara minat tapi kan tidak menerjunkan, tidak membagikan waktu saya untuk belajar gambar nih ya. Sehingga hanya minat dan suka doang nih gitu ya. Ilustrasi itu kayak senang aja melihat orang gambar gitu. Saya juga ada rasa pengen tapi kan tidak mengerjakan. Nah, itu kan bedanya sama mereka-mereka yang melakukan gitu. Apalagi yang jam terbangnya belasan tahun itu gitu ya. Makin-makin lagi gitu kan. Nah, makanya kita menitipkan menitipkan keterampilan ilustrasi ini kepada mereka sehingga tentu saja membutuhkan biaya. Ya kan, pertukaran value-nya adalah biaya. Tolong dong gambarin ini. Ini referensinya. Saya ingin gambar seperti ini. Original karakternya seperti ini, referensi rambutnya seperti ini, kacamatanya, tinggi badannya, bajunya dan sebagainya gitu ya. Barangkali ada yang non humanoid misalkan ya. Asli apa ya yang kalau fur itu apa antropo, wah lupa lagi. Ya itulah istilahnya lupa. Banyak hal gitu apalagi mungkin ada yang air, ada yang slime mungkin atau ada yang non 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 human lah ya, non humanoid. Itu kan disesuaikan kembali. Nah, itu kalau butuh jasa ilustrator. Makanya ilustrator ini lebih banyak eh, seakan-akan jadi apa ya namanya tuh pekerjaan atau posisi atau bidang di mana menjadi apa ya, menjadi primer di skena VTuber gitu. Karena mereka awal mula untuk jadi VTuber tuh punya OC. Sehingga mereka jadi kewajiban, jadi primer malah gitu kan. Jadi kan mungkin secara umum gambar ilustrasi itu adalah tersier, tapi ketika konteksnya jadi menjadi VTuber, ilustrasi atau pekerjaannya sebagai ilustrator, pelakunya sebagai ilustrator menjadi kewajiban, menjadi primer jadinya. Gitu ya, menjadi hal yang bagi ilustratornya memungkinkan sekali ekonomi kreatifnya berjalan gitu kan. Sehingga sebagai VTubernya yang belum punya anggaran waktu ya ke gambar, ke ilustrasi, maka dibutuhkanlah jasa mereka gitu. Itu pun ilustrator, mengapa saya cenderung ilustrator karena umumnya banyaknya pakai 2D. Ilustrasi 2D, 2 dimensi gitu ya. Yang cenderung mungkin anime style gitu. Tapi ada juga yang non anime style, monggo gitu. Poinnya adalah di ilustrasi atau bisa dibilang di lapangan tuh disebutnya live 2D model gitu. Live 2D model. Nah, live 2D model ini tuh tidak murah juga gitu kan. Yang paling murah selama 6 tahun terakhir setidaknya saya zaman saya itu ada gitu di sekitar 500.000 ya, under 500.000 ada juga mungkin bagi awal-awal gitu ya. Tapi pada zaman saya juga 6 tahun yang lalu itu udah jutaan juga, bahkan ada yang belasan juta. Termasuk 6 tahun kemudian per hari ini juga masih belasan range-nya tuh ada 500 sejuta bahkan belasan juta. Mungkin sekarang banyaknya itu lebih umumnya tuh malah di 1 juta 2 jutaan gitu. Jadi ya kurang lebih kalau secara dolar $100. $100 sama dengan sekarang sih 1,8 juta ya kan. Makanya mirip gitu. Karena memang saya lihat tuh ya itu 2 juta di range sini gitu. Itu baru OC-nya. Barangkali kalau $100 tuh saya lihat tuh itu hanya sebatas full body doang. Full body atau bahkan bust up doang ya atau sedada. Bust up tuh ya sedada ya, lupa. Headshot juga ada yang segituan gitu ya kalau pakai dolar. Belum lagi mungkin ya VTuber ini juga mengapa ada sebelum ke sana ya, sorry. Sebelum ke bagian lisensi.
Yang kedua tuh ada alternatifnya, yaitu yang 3D. Dulu itu zaman zaman saya itu 6 tahun yang lalu, itu tuh saya tahunya adalah 3D itu tuh diwakili oleh Viroid, yang saya ketahui ya, pada saat itu Viroid. Nah, dan zaman itu juga alternatif dari Viroid itu tuh ada namanya reality gitu ya. Itu tuh ada karakter yang sudah diwakili gitu, apa ya, kayak avatar ya dibuat-buat lalu, ya kita tracking webcam lewat, karakter itu gitu. Jadi sudah ada pre-made atau apa ya itu namanya ya. Jadi kurang lebih ya, kita bikin avatar sendiri sehingga, bisa digunakan gitu ya sebagai, karakter OC kita gitu. Itu pun bisa jadi OC, yang penting tidak Naruto gitu, tidak Sasuke, tidak siapa lagi ya, anime karakter yang sudah dikenal itu kan, nah itulah bersinggungan dengan IP, makanya nanti akan dibahas selanjutnya ya. Kurang lebih begitu, makanya butuhlah OC, original karakter, karakter yang original dari dirimu, gitu. Ya, jadinya pada zaman itu juga bahkan saat ini pun sekarang saya lihatnya sekarang VR chat sih, saat ini ya. Saya lihatnya digandrungi 3D itu VR chat, tapi saya karena keterbatasan informasi, mungkin kawan-kawan ada informasi yang lain boleh di-reply saja ya. Kalau yang, 3D itu apalagi gitu ya, saya cuman tahunya Viroid, kemudian ada yang apa, Blender gitu ya, Blender tuh kayak bener-bener bikin sendiri jadi saya kurang paham juga secara teknikal. Dan sekarang tuh kayak dipakai VR chat gitu. Saya juga VR chat saya belum mempelajari selama ini juga gitu ya. Nah itu juga tapi tahu aja gitu. Nah itu juga sekarang ada gitu ya. Bukan sekarang ada. Dari dulu tuh sudah ada 3D ini tapi kayak peminat dan pegiatnya seakan-akan tertutup gitu. Lebih banyak yang live 2D, seakan-akan 2D lebih menjalar gitu ya, lebih meluas, lebih mayoritas gitu. Sehingga memang saya pun menyebutnya kayak lebih mayoritas gitu ya. Ada si 3D ini tapi eh, belum belum sebanyak 2D gitu. Makanya Live 2D Illustrator ya, Live 2D model itu tuh digandrungi gitu. Makanya Illustrator di skena VTuber itu seakan-akan menjadi primer, jadi apa ya, kasta utama atau gimana gitu ya, karena dibutuhkan banget sebelum ya debut diwakili karakter ya dengan cara itu dia gitu. Apakah dengan cara lain, nggak pakai jasa ilustrator atau nggak gambar sendiri, kita pakai tadi kayak avatar, memungkinkan saja asalkan ada lisensi yang memang membolehkan itu dijadikan sebagai karakter, VTuber gitu ya. Yang saya ketahui itu saya seingat saya itu pernah Pikru juga ada beberapa Pikru itu ya yang, ya sama kayak tempel-tempelan gitu ya, cece-cecean. Apa sih istilahnya? Ya itu kayak berbi-berbian gitu kan ya, kayak tempel avatar dan sebagainya. Saya istilahnya apa ya itu dulu? Kok lupa ya. Itu juga sama gitu ya. Itu juga sama memungkinkan sekali untuk, apa namanya itu, membuat karakter gitu ya, tempel-tempel jadilah, apa namanya itu, suatu karakter. Barangkali itu juga bisa digunakan asalkan lisensinya, bisakah digunakan gitu ya, bukan personalis aja, seperti itu. Kemudian, ada juga aduh kok meleng ya sekarang. Kemudian ya Pikru, kemudian apa lagi ya, yang semacamnya lah kurang lebih ya. Itu tuh disesuaikan kembali gitu ya. Nah, tapi memang, eee, saya melihatnya tuh selama 6 tahun terakhir sebagai pengamat, seakan-akan tuh lebih afdol tuh emang dari apa ya, meracik OC itu from the scratch gitu, dari awal, dari apa ya namanya tuh, ya dari mentahan gitu, dari tepung gitu ya, jadi ya diracik sendiri sehingga ya digambarkanlah oleh diri sendiri atau orang lain gitu, kayak gitu. Itulah peracikan itu, mungkin seakan-akan, lebih jos gitu, lebih lebih wareg, lebih nikmat gitu. OC itu from the scratch gitu, banyaknya begitu makanya banyak banyak ilustrator, banyak VTuber kepada ilustrator tuh, referensinya ini itu jadi memang diracik oleh dia sendiri gitu, sesuai dengan ceritanya dan sebagainya, dengan lore-nya atau alasan apapun disitulah kurang lebih, ya. Makanya ilustrator itu menjadi, diperlukan. Nah, terus tadi juga ada poin mahalnya di original karakter selain dari jasanya, mereka karena emang itu keterampilan yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi gitu, dan modalnya juga tinggi, ya.
Yang ketiga adalah ada lisensi, ada perihal lisensi. Mengapa jadi mahal? Karena biasanya itu model yang langsung jutaan itu, ya minimal ya tadi ya, yang saya lihat tuh sekarang tuh 1 juta, 2 juta tuh paling best gitu ya. Jarang lagi yang di bawah, tapi itu mungkin baru ada yang Porto atau gimana dan sebagainya. Itu tuh, sudah include namanya itu commercial license. Jadi, apa namanya tuh, yang saya pahami itu secara simpelnya, memang mungkin ini sulit disimplifikasi, tapi setidaknya pemahaman saya pribadi saja, yang pertama ada personal use, ada commercial use, sama merchandise use gitu. 3 lisensi ini tuh penggunaannya beda. Nah, yang paling optimal yang di rata-rata para ilustrator tuh sudah seakan-akan mungkin ya menyepakati gitu ya, bahwasanya VTuber mah udah aja langsung saja commercial use gitu. Kalau personal use itu kan digunakannya tidak untuk komersial, untuk mendapatkan penghasilan dan sebagainya gitu ya, potensial income gitu, atau yang bersifat kegiatan komersil, baik secara langsung maupun tidak langsung gitu. Itu personal use buat PP, personal, kemudian mungkin hadiah dan sebagainya, intinya yang tidak berkutat ya personal aja use gitu. Yang kedua, komersial use ya tadi yang berpotensi ada kebutuhan komersil gitu ya, baik langsung maupun tidak langsung, itu diperlukan, itu komersial use. Kalau merchandise use ya, itu tuh yang keperluannya untuk dijual kembali, diperbanyak gitu ya, diperbanyak karakternya, di dijual kembali dengan bentuk lain di produk lain, misalkan kayak Ganchi atau apa ya, Nui mungkin, atau Standy dan sebagainya. Nah, itu merchandise kan, merchandise original, jadi itu ada kebijakan sendiri dari ilustrator. Makanya ini sebenarnya biasanya lisensi ini tuh secara ya sama ilustrator itu ada kebijakan masing-masing. Ada yang memang include langsung, misalkan 2 juta tuh sudah include komersial, umumnya ya komersial gitu ya, umumnya. Tapi ada juga mungkin yang sekaligus all, merchandising barangkali iya, barangkali gitu. Atau enggak memang ada yang belum gitu, ada yang 1 juta itu tuh baru personal use gitu ya. Tapi nambah 500.000 lagi untuk commercial use misalkan gitu. Jadi dikali 50% misalkan gitu ya. Eee, atau enggak merchandise use dikalinya kali 2 gitu ya, 100%. Jadi 2 juta misalkan gitu. Itu kebijakan ilustrator itu banyak sekali, eee, apa ya, sangat personalized gitu. Itu gimana TOS dari para ilustrator itu sendiri gitu, para komisioner ya kan sebut ya? Para komisi gitu ya, para artis ini gitu ya. Disitulah kurang lebih yang saya sedikitnya pahami gitu ya, mohon koreksi kalau misalkan ada yang keliru ya, seperti itu. Maka dari itu, eee, menjadi wajar, menjadi logis dan wajar dong ketika si jasa gambar itu jadi lebih mahal karena kebutuhannya di VTuber gitu loh. Kalau misalkan personal use doang buat komis, misalkan fan art buat, apa namanya tuh, buat OSI misalkan atau apa ya, personal use buat PP kita gitu ya, atau YouMeship misalkan ya, itu kan buat pribadi misalkan ya, tidak diapa-apain lagi, tidak ada unsur untuk komersil, bahkan diperbanyak seperti merchandising, maka ya personal use, ilustrator juga biasanya, mengeluarkan harga barangkali lebih murah daripada, yang commercial use maupun yang merchandising use gitu, kayak gitu. Maka dari itu, apa namanya tuh, sesuai dengan penggunaan seperti itu. Nah, kebetulan umumnya VTuber itu, memungkinkan sekali lebih dominan di komersil. Mengapa demikian? Karena ya tadi ada transaksi di sana. Mau tidak mau VTuber juga, apa namanya tuh, agar saling menghormati, saling memahami gitu ya, bahwasanya antara ya sama-sama ekonomi kreatifnya jalan, maka diberlakukan demikian. Dan biasanya itu sudah termasuk biasanya, tapi ada juga yang personal use, tapi ada juga tambahannya kayak gitu, ada checklist lagi sesuai TOS dan sebagainya, seperti itu. Makanya ada, tambahan biaya gitu. Belum lagi yang lain-lain, misalkan ada mungkin tambahan ornamen, tambahan apa gitu ya. Kemudian revisi, misalkan ada, lebih dari 5 kali ada tambahan-tambahan revisi, jadinya ada major misalkan, itu jadi nambah lagi karena kan, ilustrator ini menambah lagi, ngulang lagi, ya coret-coret lagi, jadi kan itu kan nambah biaya, nambah nambah waktu gitu kan. Jadi, ada tambahan gitu ya. Kemudian apalagi ya, oh yang pernah saya lihat tuh, pernah ada juga yang NDA, maksudnya kayak, dengan biaya seperti ini tuh saya bisa jadikan sebagai portofolio, bahkan saya bisa
Si ilustratornya tuh biasanya ada yang live streaming juga, misalkan ada yang konten juga dijadiin porto dia. Itu misalkan harganya 2 juta gitu ya. Jadi boleh dipublikasi. Kalau mau tidak dipublikasi NDA ya, non disclosure agreement misalkan. Mungkin tambahannya 5% misalkan atau 200.000 berapapun itu. Ada tambahan biaya, ada yang begitu saya pernah baca. Saya pernah sedikit mempelajari gitu. Dan ada juga yang saya ketahui juga pernah kayak mungkin ghost, ya kayak ghost writing kali ya. Jadi mungkin ini ghost art kali ya. Bener-bener ini milikmu total ya tadi ya, sampai mungkin merchandising-nya silakan. Saya tidak akan jadiin itu porto karena emang itu jual bener-bener. Oh berarti yang keempat kayak full ownership gitu ya. Kalau nggak salah ada juga yang seperti itu sih, full ownership gitu ya. Bener-bener dibeli apa ya, si semuanya gitu ya, unsur-unsurnya, lisensinya dibeli full ownership. Jadi seakan-akan si ilustratornya juga bahkan mungkin ya masuk atau enggak ini, tapi ya itu sampai ghost gitu ya, tidak dimasukkan sebagai ini papanya siapa, mama siapa gitu lah kurang lebih. Ini ilustratornya siapa gitu, kayak gitu. Mungkin pernah tahu tapi saya belum apa ya, pernah tahu bahasan tapi secara langsung saya belum nemu langsung. Biasanya sih yang saya lihat tuh lebih ke diwakili oleh agensi ya, atau bukan agensi, kelompok kelompok art yang kelompok artnya itu apa ya namanya tuh? Ya itu kayak jasa saya tuh aduh siapa namanya contohnya ya, ya gitulah ada kelompok yang bikin barang-barang live 2D art sama live 2D modelnya, live 2D riggingnya gitu ya, sama karakter sheetnya dipaketin itu di bawah diwakili namanya nama grup itu misalkan gitu. Itu juga biasanya gitu. Ada juga yang mungkin nggak ada. Nah itu makanya yang mungkin kalau yang sampai ghost banget sih pernah denger aja, tapi secara fakta saya empiris langsung merasa melihat belum lihat gitu ya. Tapi kayak apakah memungkinkan itu? Memungkinkan gitu. Jadi intinya kurang lebih itulah menjadikan mengapa original karakter ini menjadi tidak mudah, tidak murah. Ya relatif mahal gitu ya, relatif nambah biaya lagi dari PC, dari internet gitu ya, dari listrik dan sebagainya, nambah lagi OC. Jadi menjadi mahal gitu, menjadi mahal sekali untuk di apa ya? Ya, jadi VTuber tuh jadinya seakan-akan modalnya nambah lagi, gede lagi gitu. Nah, makanya tadi di intro awal, apakah jadi rugikah jadi VTuber gitu kan? Bakal balik modal enggak tuh balik itu, semahal itu awal-awal gitu, OC aja udah mahal, udah jutaan. Emang balik modal. Nah, itu kan POV-nya POV ekonomis gitu kan. Sehingga itu juga jadi pertimbangan dan bahkan wajar sekali gitu untuk mempertimbangkan demikian. Makanya mungkin barangkali lapangan juga bilang, ada yang bilang udah aja mending jadi streamer. Jadi biaya untuk oce-ocehan dan sebagainya yang nantinya kedepannya malah butuh nambah anggaran lagi, kayak nanti kan ya selanjutnya di poin selanjutnya kan nanti makin nambah lagi apa namanya tuh hal-hal perintilan-perintilan yang butuh duit lagi gitu ya. Nanti kedepannya ya makin mahal lagi gitu. Ya gitulah kurang lebih. Makanya PR sekali gitu untuk ya itulah pertimbangan gede gitu. Tapi kalau misalkan kawan-kawan ada yang bertanya padaku sendiri, udah tahu Prof itu tuh VTuber tuh mahal gitu. Mengapa dirimu tetap jadi VTuber gitu? Karena pengen jadi anime. Berarti kan POV-nya bukan ekonomis. POV-nya adalah Chunibyo. POV-nya adalah halu. Makanya hashtag saya dan komrade itu, haru komrade itu nyatakan halumu, karena saya halunya menjadi profesor dengan karakternya seperti ini gitu. Kami pengen jadi anime, ternyata jadi anime sekaligus jadi voice aktornya ya. Itu dengan cara jadi VTuber. Udah gitu doang. Ini mah proyek halu. Udah gitu. Jadi seakan-akan mahal tuh bukan orientasi. Makanya kalau bahasnya untung rugi, rugi jelas dong kalau emang POV-nya ekonomis. POV-nya income, POV-nya pekerjaan, profesional dan sebagainya. Harus distrategikan lagi kan. Tapi kalau hanya jadi anime itu kan orientasinya emosional, orientasinya pengalaman, experience, excitement, enjoyment, fulfillment, kan gitu. Beda gitu. Makanya wajar sekali ya tadi kembali lagi, udah tahu modalnya nggak murah, modalnya mahal. Jadi VTuber punya OC dan sebagainya, malah tetap jadi VTuber. Kenapa coba?
kan gitu. Makanya ya itu tadi, karena karena ingin jadi anime. Kami ini umumnya, khususnya saya pribadi pengen jadi anime. Udah. Sesimpel pengen konten, gak mau kelihatan diri sendiri, udah diwakilin karakter gitu. Jadi kalau kami bangun tidur telat live streaming, gak usah mandi, langsung gak kelihatan caludihnya gitu. Gitu aja gitu ya kurang lebih begitu. Jadi emang seakan-akan, makanya di lapangan mungkin kawan-kawan juga jadi berpikiran makin banyak VTuber debut gitu kan, makin banyak ya udah tahu saturated market, wah gitu ya. Kalian tuh berkutat di apa sedikit yang support gitu ya, yang dalam tanda kutip donate-nya, yang traktirnya dan sebagainya, tapi kalian malah makin banyak, kalian saling rebutan. Memang kan ya memang iya, tapi kan kenapa makin banyak gitu, kayak karena tadi banyak alasan yang tidak selalu ekonomis gitu. Meskipun emang sebagian dari itu ada yang bilang juga ya lumayan kalau ada, kalau enggak ya udah kan gitu. Jadi banyaknya yang memang untuk pulang kerja ingin konten tapi malas dandan dan sebagainya seperti itu. Makanya jadilah VTuber. Tapi ya tadi nomor satu ini aja sudah nambah anggaran minimal tadi 2 juta, 1 juta udah nambah lagi gitu. Belum lagi yang lain-lainnya nanti yang akan dibahas, dan sekarang juga ternyata udah 31 menit. Kirain bakal 10 poinnya beres setengah jam, ternyata memang tidak mungkin. Berarti kalau satu episode 30 menit berarti bakal ada 3 jam 3 berarti akan ada 6 jam. Gimana sih gitu? 5 jam. Aduh, ya udahlah. Jadi kurang lebih begitu ya. Hal pertama yang menjadikan VTuber itu tidak murah dan tidak mudah, jelas tadi ya, tidak mudahnya karena kita harus gambar. Kalau nggak bisa gambar, ya diwakilin oleh ilustrator, oleh para live 3D modeler, live 2D modeler gitu kan, atau tadi yang Blender 3D, terus yang VR chat yang bikin karakternya dan sebagainya, itu kan diwakilin karakternya, itu nambah lagi anggarannya. Ditambah tadi, ya mengapa itu jadi mahal? Karena memang di lapangan ya ada yang bersifat tadi ada lisensinya. Barangkali itu yang seringkali luput gitu ya. Mengapa mahal banget sih gitu ya. Ditambah memang ekonomi kita rendah, apa namanya tuh, rupiah kita melemah, 12.000 rupiah per dolar. Income kita juga tidak menunjang gitu. Income kita barangkali rata-rata, anggap saja rata-ratanya 2 juta 3 juta. Berarti satu karakter dong udah habis itu gaji sebulan, makan apa kan gitu ya. Jadi ya mahal gitu. Jadi memang tidak mudah dan murah. Makanya cara terhemat adalah dengan cara ya apa namanya itu bikin sendiri gitu. Atau ya tadi gunakan yang memang kayak Picrew Reality yang memang memungkinkan, boleh bisa digunakan jadi OC VTuber dulu modal awal minimalis silakan gitu. Makanya jadi VTuber tuh banyak jalurnya gitu. Mau VTuber minimalis silahkan, seminim modal boleh gitu. Bahkan misalkan kalau mau kerja sama silakan gitu ya. Ada teman yang ilustrator tapi malu dia jadi VTuber, tapi dia pengen ngasih atau yaudah aku yang gambarin kamu yang ngonten, bisa gitu silahkan juga, boleh banget gitu. Itu mah bisa disesuaikan kembali karena kan banyak jalur lah ya gitu, silahkan banget gitu. Kalau bisa sendiri boleh lebih hemat gitu, ada kerjasama silahkan. Kalau mau belajar monggo minimalis. Kalau emang sudah grande gitu ya, ada anggarannya dan mahal, ya silahkan boleh banget, kenapa tidak gitu. Langsung yang belasan juta, langsung harga Nmax gitu ya, model 20 juta, apa rigging 20 juta 40 juta gas gitu kan, why not gitu. Kalau emang maksimal ada anggarannya gas gitu, disesuaikan saja. Jadi ya kebijaksanaannya adalah dari dirimu gitu. Dan tujuannya tadi kembali lagi, mengapa ingin jadi VTuber. Tetap pada akhirnya kalau saya akan selalu membimbing atau mendampingi pertanyaan-pertanyaan di mana ya mengapa Anda jadi VTuber, mengapa kamu yang jadi VTuber. Modalnya nggak sedikit, semua hobi juga akan mengeluarkan gitu. Makanya banyak VTuber yang jadi anime itu karena sebatas hobi, yang memang kebetulan memungkinkan sekali untuk dapat duit gitu. Meskipun memang tidak professionally, tapi potensial komersilnya ada, makanya lisensinya diterapkan seperti itu. Makanya harganya tidak murah. Selain jasanya, modalnya mereka ilustrator, ditambahlah si lisensi itu gitu kurang lebih ya. Gitu aja dulu karena sudah 35 menit.
Nah, ya sudah ditutup dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Ternyata ngocehnya panjang seperti biasa, emang panjang sih, tapi saya tidak expect lama juga. Bukan tidak expect sih. Expect-nya sih tadi biar bisa banyak ya itulah. Thank you semuanya. Kita lanjutkan lagi di poin kedua next. Ciao. Semoga manfaat dan oh ya, kalau kawan-kawan ada poin-poin yang tadi ingin saya mungkin kurang, ada yang keliru atau ada tambahan, boleh silakan di-reply saja ya. Saya juga ingin belajar, makanya tadi masih banyak hal yang ya mungkin saya akan pelajari karena emang ya meskipun saya mungkin sudah lama di sini juga tetap saya ingin belajar juga sama kawan-kawan. Boleh? Ya, itu aja. Thank you so much. Sampai jumpa lagi. Otsu dan keep creating.